Selamat malam para pendengar setia. Kembali lagi bersama saya Bayu Adi di channel Tangis Banduso. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menceritakan cerita yang bersumber pada Twitter @rizal_setiawan yang berjudul Menantang Penghuni Sumbing. Saya sarankan menggunakan headset saat mendengarkan cerita ini. Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Cerita ini berlatar belakang di tahun 2016, di mana aku lagi semangat-semangatnya mendaki. Agenda kali ini kita rencana akan berangkat berenam. Aku bersama teman-temanku, sebut saja Anto, Jodir, Dawir, Vita, Dea, nama samaran, dan aku yang lebih akrab dipanggil Icong. Hari Sabtu jadi muncak, Cong, kata si Anto. Ya jadilah, aku udah packing dari jauh-jauh hari, sahutku. Biar tambah rame, aku ajak Jodir, Dawir, Vita, karo Dea yo, sahutku. Dah, pokoknya kamu atur aja lah, jawab Anto. Sehari sebelum hari H, mereka semua aku suruh kumpul untuk bahas tentang liburan kami di akhir bulan. Mau muncak kemana sih ini? Jawab Jodir. Setelah ngobrol ngarung ngidul, akhirnya kita sepakat buat naik Gunung Sumbing. Jangan lupa pamit sama orang tua ya, kata Dea menjadi penutup obrolan hari ini. Hari H pun tiba. Kami semua bertemu di suatu tempat yang telah kita rencanakan. Sudah siap semua, kataku. Dia kemana ya, kata Dawir. Ya nggak tahulah, kamu pikir aku bapaknya, kata Jodir. Dia nggak dibolehin sama orang tuanya, tegas Vita. Aku aja nggak pamit tetap berangkat, pokoknya los, nggak rewel, canda Jodir. Jodir ini memang orangnya nggak ada akhlak, kalau kata orang Jawa mah menungsu ratutu. Akhirnya kita sepakat berangkat berlima. Di sela-sela obrolan kami terdengar dering telepon. Setelah dicek, ternyata dia mengirim pesan yang isinya, hati-hati ya semua, maaf aku nggak bisa ikut. Sekarang malam 1 Suro, ibuku punya firasat nggak enak, jadi aku nggak dibolehin sama ibu. Pas banget ini, kata Dawir. Maksudmu apa? Tanya Anto. Jangan aneh-aneh di gunung, Wir, tegas Vita. Aku udah punya firasat nggak enak atas perkataan Dawir tadi. Mengingat dia nekat banget, rela ngelakuin apa aja demi sesuatu yang dia mau. Kita berangkat dari rumah pukul 11 siang menggunakan sepeda motor tanpa ada kendala apapun. Sesampainya di base camp, kami istirahat sambil mengurusi Maxi. Ada berapa rombongan Pak hari ini? Tanyaku kepada petugas tempat. Hari ini sedikit Mas, cuma ada 3 rombongan. Sudah naik tadi pagi, jawabnya. Yang kemarin mendaki ada banyak Pak, tanya Anto. Ya lumayan rame sih Mas. Tinggal 2 rombongan yang belum turun. Tapi di sini tercatat turun hari ini, jelasnya. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Kami bersiap untuk trekking siang itu. Kemudian berdoa, dan itulah awal hal buruk yang menimpa kami. Kita sepakat untuk totalitas, alias tidak menggunakan jasa ojek sampai di pos 1. Sekitar 2 jam melewati medan bebatuan yang tersusun rapi, terjal, dan pemandangan kebun warga samping kanan kiri kami. Di sepanjang perjalanan, Vita melihat sesuatu yang janggal, di mana terlihat jejak kaki, tapi hanya 1 kaki, bukan sepasang kaki, menginjak-injak tanaman warga setempat. Ukurannya pun tidak normal, terlalu besar untuk ukuran kaki manusia. Rusak tanamanku gara-gara ponjo lewat, kata petani tua. Dengan rokok beraroma menyan, sedang berdiri di samping jalur. Sontak, kami semua kaget mendengarnya. Terlintas banyak tanya di pikiran kami. Apa itu ponjo? Siapa mereka? Entahlah, kami semua tidak tahu. Muncul rasa was-was di antara kami semua. Perasaanku nggak enak, mending kita pulang aja, celetuk Vita. Kita udah sampai sini, rugi kalau pulang sekarang, tegas Dawir. Iya, yang penting niat kita nggak aneh-aneh. Sekitar pukul 4 sore, kami tiba di pos 1. Kami memutuskan istirahat, sembari sholat, asar dan ngopi, plus ngerokok. Ketika situasi sudah mulai aman, kami memulai perjalanan kami kembali. Kini sudah mulai terlihat suasana hutan jauh di depan kami.
Di tengah-tengah perjalanan kami berpapasan dengan satu rombongan. Berempat turun dari puncak. Syukurlah, kataku. Gunung ini gak terlalu sepi, pikirku saat itu. Seiring berjalannya waktu, hari mulai gelap. Kabut mulai turun, ditambah kami mulai memasuki hutan rimbun dengan pohon pinus yang besar-besar. Terdengar samar-samar suara azan maghrib, membuat perjalanan kami terasa semakin ngeri pada malam itu. Hari semakin gelap. Kami mulai mengatur formasi barisan agar tidak terpisah satu sama lain. Ada Anto yang paling depan, kemudian diikuti Jodir, Dawir, Vita, dan aku yang paling belakang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Ketika aku menengok, lihat petani tua yang tadi sore kita jumpai di belakangku. Hati-hati nak, temanmu diawasi dan dijaga baik-baik. Kemudian orang tadi hilang begitu saja. Dan aku diam mematung, pikirku seketika jadi kosong. Tiba-tiba ditepuk pundakku dengan Vita. Seketika kesadaranku kembali dan berpikir, apakah kejadian tadi hanya halusinasi? Apakah temanku melihat apa yang aku lihat? Entahlah, rasa lelah dan dingin menyelimuti kami. Dan seketika kita memutuskan istirahat di tengah perjalanan antara pos 1 menuju pos 2. Di sela-sela istirahat, tiba-tiba kami mendapati ada sesuatu jatuh dari atas pohon. Terkejutnya kami setelah tahu benda yang jatuh adalah gumpalan rambut yang terlihat basah, berlumuran cairan merah kental, sedikit hitam. Kami semua melihat kejadian itu, ya. Tapi kami berlagak seolah-olah tidak terjadi apapun. Agar pendakian ini tetap dalam kondisi aman, yuk lanjut lagi. Ada yang mantau kita nih kayaknya, kata Anto. Toh, kamu belakang ya gantian, aku yang depan, kataku. Sampai pos 2 aja ya. Nanti ganti posisi lagi, sahutku. Posisi berganti. Aku sekarang di depan, kemudian diikuti Jodir, Dawir, Vita, dan Anto di posisi belakang. Singkat cerita, setelah berjalan kurang lebih 1 jam, aku melihat samar-samar ada banyak orang memakai baju serba putih, duduk melingkar seperti seorang sedang mengaji. Tepat berada di pos 2 yang ada di hadapanku, di situ aku merinding setengah mati. Dan nampaknya hanya aku yang melihat, ya, hanya aku. Mencoba tetap tenang. Tiba-tiba, anjay, apaan itu? Pandanganku seketika teralihkan ketika mendengar teriakan Anto sambil menunjuk ke arah belakang. Sontak, kami semua refleks melihat ke arah belakang. Gak ada apa-apa, gak usah bikin panik, sahut Dawir. Yuk istirahat, di depan tuh udah pos 2, kata Dawir. Aneh, orang-orang yang memakai pakaian serba putih tadi kemana? Sudah tidak terlihat lagi di pandanganku. Kamu barusan lihat apa? Tanya Jodir. Aku lihat bayangan seorang laki-laki tinggi banget. Jalannya pincang, jawab Anto. Sekarang buka tenda di sini, di pos 2. Besok langsung pulang, kata Vita dengan nada ketakutan. Nggak mau, kita harus sampai puncak, sahut Dawir. Nggak bisa, kita sampai sini aja. Dari awal trekking, ini udah nggak sehat, tegas Anto. Sana kalau mau pulang, aku harus sampai puncak kali ini, kata Dawir dengan nada agak emosi. Di sela-sela perbincangan kita yang semakin kacau, terlihat dari kejauhan ada serombongan pendaki berjumlah 3 orang yang naik. Tuh, ada rombongan lain. Gimana kalau kita bareng mereka aja, biar makin ramai, kataku. Mau naik, Mas? Aku menyapa salah satu pendaki tadi. Iya, jawabnya. Bareng ya, Mas? Boleh, sahutnya. Rombongan kami depan ya. Nanti rombongan Masnya mengikuti dari belakang, jelasku. Singkat cerita, kami semua melanjutkan perjalanan. Trek kini berganti. Yang tadinya hutan lebat, kini berganti menjadi jurang dan tebing tinggi di samping kanan dan kiri. Kami berjalan menuju pos 3 sekitar jam 8 malam. Terus berjalan selama 2 jam, belum juga terlihat. Terasa berputar-putar di situ aja. Nyasar ini kita. Dari tadi jalan kok nggak ketemu pos 3, kata Jodir. Mana ada, kita ngikutin jalur dari tadi, sahut Vita. Kami semua menaruh curiga kepada Dawir, di mana
Hanya dia yang merasa tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba terlihat dari sebelah kanan, tepatnya dari tepi jurang, terlihat sosok anak kecil merangkak naik melewati jalur, lalu berlari ke atas tebing. Wajahnya pucat, bola matanya terlihat besar dan berwarna hitam di sekitaran kantung matanya. Sempat menatap kami sebentar, lalu tersenyum menyeringai. Kami semua panik. "Manusia apa itu?" kata Jodir dengan nada ketakutan. Ditambah lagi, rombongan pendaki yang tadi, yang harusnya masih ada di belakang kami, tiba-tiba menghilang. Semakin kacau pendakian malam itu. Ditambah lagi, Vita tiba-tiba menangis karena ketakutan. Tanpa kita sadari, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Terlihat remang-remang cahaya lampu tenda dari pendakian lain. Terasa sunyi malam hari itu. Terlihat tenda-tenda pos berikutnya. Betapa kagetnya kami saat melihat pelang terbuat dari papan kayu yang bertuliskan pos 4. "Udah nyampe pos 4 kita," kata Dawir. "Emangnya kita udah ngelewatin pos 3?" tanyaku. "Udah, nggak usah dipikirin. Kita buka tenda aja di sini," tegas Anto. Kami sepakat buka tenda di pos 4. Setelah tenda jadi, tiba-tiba Dawir bilang, "Dah, sekarang tidur. Besok summit jam 5 pagi. Kita masak dulu lah, lapar ini," kata Vita. "Ah, nggak lapar aku," kata Dawir. Dan kemudian kami berempat masak di luar tenda tanpa Dawir yang langsung tidur. Setelah masak selesai, kami tidak langsung tidur, mengobrol di luar tenda sambil ngopi dan bercanda ngalor ngidul. Kalian merasa aneh gak sih sama pendakian kali ini?" kata Jodir. "Dawir aneh banget," gelagatnya. "Dia yang paling semangat banget buat ke puncak," sambung Anto. "Padahal dari pos 1 kita udah pengen pulang ya. Tapi seolah-olah kita dituntun pelan-pelan kalau dilihat dari kejadian tadi," tambahku. "Rasanya capek banget malam ini," kata Vita. "Kamu sih naik gunung malah bawa kapal," canda Jodir. "Kok kapal?" tanya Vita. "Ya kapal api kan, wika." Kita semua ketawa atas candaan Jodir. Di tengah-tengah tawa, kami mendengar suara tawa yang sangat asing. Kalian dengar nggak?" kata Jodir. Belum sempat menjawab pertanyaan Jodir, tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada sosok berkain putih kotor. Terlihat jelas, sosok itu berambut panjang berantakan. Mukanya hancur, dengan rahang hampir terlepas sambil ketawa, dan tangan kanannya menunjuk ke arah kami. Sontak kami semua lari ke dalam tenda tanpa memikirkan alat-alat masak, matras yang ada di luar tenda. Berharap malam itu cepat berlalu. Kami semua memaksakan diri untuk tidur. Malam itu badai bertiup kencang. Nampaknya hanya aku dan Anto yang susah tidur malam itu. "Cong, aku pengen buang air," kata Anto. "Ya sana di luar, masa iya pipis di celana?" sahutku. "Ya anterin bentar lah." "Takut kalau aku sendirian," jelas Anto. "Males ah, ngantuk," kataku. Terdengar suara tenda terbuka. Ya, Anto keluar sendirian untuk buang air kecil. Selang beberapa waktu, terlihat kembali Anto memasuki tenda dengan wajah pucat dan badan gemetaran. Tanpa menjelaskan apapun, Anto hanya diam terduduk di dalam tenda dengan pandangan yang kosong. Tiba-tiba terdengar suara langkah pendaki yang baru datang, membuka tenda tepat di samping kanan tenda kami. Karena tidak bisa tidur, aku pun ingin keluar tenda untuk mengobrol dengan pendaki yang ada di luar. Mereka pasti belum tidur, pikirku. Terkejut, aku melihat keluar tenda, terasa sunyi. Tidak ada pendaki lain yang sedang memasang tenda. Hanya ada sosok pria tua dengan rokok beraroma menyan. Tidak asing dengan sosok itu. Ya, aku sudah pernah melihatnya. "Saya sedang tidak menerima tamu. Kalian semua pulang saja, sesajen," pria tua itu bicara padaku. Belum sempat dia menyelesaikan bicaranya, terlihat harimau besar menerkam pria tua itu dari belakang.
Aku bergegas masuk ke dalam tenda karena ketakutan. "Lihat apa barusan?" kata Anto. Aku diam aja. "Aku waktu mau buang air kecil, tadi lihat Ponjo," tambahnya. "Tahu dari mana itu Ponjo?" kataku. "Kamu pasti ingat dengan pria tua yang kemarin," dia bilang. "Ponjo sama persis dengan apa yang barusan aku lihat. Badannya tinggi, besar, kakinya hanya satu. Lehernya terlihat bengkok ke kiri jelasnya. Sosok itu hanya ingin tumbal. Suaranya terdengar berat. Matanya melotot. Melihat senyum tipis di ujung bibirnya," tambahnya. Tidak lama setelah itu, bunyi alarm mulai berdering. Waktu sudah menunjukkan jam 5 pagi. Kita semua bangun. "Wir, coba lihat isi tasmu," kata aku yang sudah menaruh curiga sejak awal. Enggak, kita kan udah bawa barang sendiri-sendiri. Ngapain lihat punya orang?" saut Dawir dengan nada yang agak tinggi. "Ah, bacot kamu, Wir," kata Jodir yang tanpa basa-basi langsung menggeledah isi tas Dawir. Terkejut kami ketika melihat barang bawaan Dawir terkesan aneh, yaitu bambu kuning, bunga semacam buat ritual, kemenyan, dan ada batok kelapa. Ditambah lagi terdapat foto Dea yang ada di tasnya tersebut. "Kamu udah gila ya, Wir?" kata Vita yang kaget melihat semua ini. "Oh, jadi ini yang buat kamu harus sampai puncak? Cuma mau bikin sesajen di pinggir kawah? Terus kamu mau kita semua jadi tumbal? Kamu gak waras, Wir," kata Anto. Tampaknya Dawir mulai tersudut. "Oke, aku jujur. Sebenarnya aku kesini mau cari pelet. Aku mau balas dendam dengan Dea dan keluarganya," jelas Dawir. "Sakit hati aku. Mereka gak pernah ngehargain orang lain. Itu juga alasan kenapa aku gak sama Dea lagi. Karena orang tuanya gak setuju," tambahnya. Kami semua kaget dengan penjelasan itu. "Gak mau tahu aku pokoknya. Kita langsung turun. Gak usah nerusin buat summit. Aku gak mau ketemu malam lagi di gunung ini," tegas Vita. "Kita turun sekarang. Kalau kamu masih maksa buat naik, aku bakal kasih tahu ini sama orang tua deh ya," kata Anto. Akhirnya kami semua sepakat buat turun. Tapi perjalanan ini tidak sia-sia karena kami menikmati pemandangan lautan awan sebentar lalu bergegas pulang. Tapi perjalanan ini tidak sia-sia karena kami menikmati pemandangan lautan awan sebentar lalu bergegas pulang. Dan kami semua turun tanpa ada kendala apapun. Gunung kini terlihat normal-normal saja dengan banyak pendaki yang berpapasan dengan kami. Terima kasih telah mendengarkan cerita malam yang telah saya ceritakan. Semoga Anda tidur nyenyak malam ini.